Cinta ABG saling jatuh cinta, namun tak lama mereka pun akhirnya putus, tetap berteman meskipun putus. Di belakang itu ternyata sang lelaki ini nampak menyimpan dendam hingga akhirnya dibohongi, diperkosa dan juga dihabisi. Kisah nyata yang aku bawakan kali ini terjadi di Kepulauan Riau. Seorang siswi bernama Feby Rizky Mayastani berusia 16 tahun. Tinggal di daerah Kampung Palu, Kepulauan Riau. Dirinya dikenal sebagai gadis yang pintar, baik, tak pernah bermasalah dengan siapapun, bahkan di mata keluarganya adalah gadis yang selalu membantu orang tuanya. Di usianya, Feby sendiri ternyata punya pacar cinta monyetnya dengan seorang lelaki bernama Andika yang usianya sama 16 tahun, asal Pekanbaru. Rumah Andika sendiri nampaknya tak jauh dari rumah Feby. Dua remaja ini berpacaran, namun ternyata hanya 4 bulan keduanya pun putus karena ternyata memang masih ABG. Pasca putus karena mereka masih anak-anak, mereka pun masih tetap berteman. Bahkan mereka pun karena satu lingkungan masih bermain bersama teman-teman lainnya. Hingga setahun kemudian ternyata Feby sendiri ada hutang kepada temannya tanpa orang tuanya tahu. Saat itu Feby pun mencari pinjaman untuk membayar hutang kepada temannya ini. Hingga Feby pun ingat kepada satu teman yang baik bernama Arya yang juga ternyata teman Andika. Feby pun melakukan inbox di sosial media kepada Arya bertujuan meminjam uang Arya untuk membayar hutangnya. Tanpa Feby tahu ternyata yang membaca pesannya sendiri adalah Andika, mantan pacarnya. Saat itu Andika pun mengetik bersedia membantu uang pinjaman untuk Feby 500.000. Feby merasa yang membalas pinjaman tersebut adalah Arya tanpa disadari ternyata Andika. Dirinya pun bersiap-siap. Feby merasa senang hutangnya akan sedikit terbantu. Janjian mereka pun akan bertemu di tanggal 2 Februari 2022 jam 6 maghrib. Feby dengan motor Vario miliknya. Tak lama Feby pun izin kepada orang tuanya ingin membeli pulsa. Tanpa Feby tahu ternyata Andika lah bukan Arya yang akan menemui dirinya. Dan tanpa Feby tahu juga ternyata Andika meminjam uang 10.000 kepada Arya untuk membeli bensin. Bahkan Arya tak tahu kalau tadi Andika pun memakai handphonenya chattingan bersama Feby. Arya bertanya kepada Andika dirinya akan kemana, akan pulang dulu ke rumah sebentar dan nanti akan kembali lagi. Feby sampai di tempat janjian, namun ternyata yang datang Andika. Di sana Andika jujur kalau yang membalas chattingan tersebut adalah Andika, bukan Arya. Sempat kesal di sana saat itu Feby, namun tak bisa berbuat apa-apa karena Andika menjanjikan akan memberikan pinjaman. Andika mengaku ingin membantu Feby. Andika pun meminta Feby mengantarkannya ke rumah untuk mengambil uang. Dengan motor mirip Feby akhirnya mereka pun akan ke rumah Andika, namun ternyata di perjalanan Andika mengungkapkan ke rumah saudaranya saja di kawasan perkebunan. Saat itu mereka pun akhirnya ke pondok itu. Ternyata Andika berpura-pura. Tak lama Andika keluar mengajak Feby masuk karena ternyata tak enak Feby lah yang meminjam uang, bukan dirinya. Tak lama Feby pun masuk tanpa Feby tahu ternyata di pondok tersebut tak ada orang. Itu hanya akal-akalan Andika agar Feby masuk. Saat Feby masuk, Andika pun langsung menarik dan membekap Feby, bahkan memegang Feby. Feby yang kaget mencoba melawan, namun nampaknya Feby kalah tenaga hingga akhirnya kepala Feby pun dibenturkan beberapa kali hingga pingsan. Saat Feby pingsan inilah akhirnya Andika pun memperkosa Feby, melakukan aksi tak senonohnya kepada Feby. Usai melakukan aksinya tak lama, Andika pun mengeluarkan sajam yang dibawanya dari rumah dan menikam Feby beberapa kali hingga akhirnya Feby pun mengeluarkan cairan merah dan tak bernyawa. Sadar kalau Feby sudah tak bernyawa, jasad Feby pun dibawa ke semak-semak dan ditutupi dedaunan. Karena Feby tadi membawa motor Feby pun disembunyikan di daerah itu dan Andika hanya membawa handphone Feby meninggalkan tempat tersebut. Andika pun sempat kembali ke sana membawa cangkul, menggali dengan tanah dan tak lama mengubur di tempat yang tak dalam. Sementara itu di rumah ibu Feby kebingungan karena sang anak hanya pamit beli pulsa namun tak kunjung pulang hingga larut malam. Mencoba menelpon Feby namun tak bisa dihubungi. Keluarga pun mencari Feby ke teman-temannya namun tak ada yang tahu di mana Feby. Hingga sampai keesokan harinya pun Feby tak kembali. Keluarga yang panik melaporkan kehilangan Feby ke pihak kepolisian. Setelah itu pihak kepolisian dan keluarga mencari beberapa hari namun tetap Feby tak ditemukan. Hingga akhirnya di tanggal 6 Februari 2022 di siang hari, ayah tiri dari Andika pun ke ladang, namun di sana mencium bau busuk yang nampak tak sedap. Mencari sumbernya dan ternyata kaget menemukan jasad wanita setengah tanpa busana, langsung lapor polisi. Hingga tak lama pihak kepolisian pun datang menyelidiki kasus ini. Pihak kepolisian pun membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Serta tak lama pihak kepolisian pun interogasi para saksi terutama ayah tiri dari Andika yang menemukan pertama.
Bahkan berita ini pun menyebar di wilayah tersebut hingga keluarga Feby pun mendengar dan datang langsung ke TKP. Keluarga Feby pun histeris mendengar ciri-ciri korban adalah Feby menyusul ke rumah sakit dan akhirnya bertemu pihak kepolisian. Hasil otopsi menyebutkan kalau jasad diperkaos dan dihabisi. Hasil interogasi pun menyebutkan kalau ini memang jasad Feby hingga akhirnya jasad Feby pun dikembalikan ke keluarga usai dilakukan otopsi. Sementara itu pihak kepolisian yang menginterogasi ayah tiri dari Andika mendapatkan fakta dari ayah tirinya. Ternyata beberapa hari yang lalu Andika meminjam cangkul mengaku akan menebang pohon, namun di sana tak ada pohon yang ditebang atau ditanam. Ayah tiri dari Andika pun curiga namun tak bisa berbuat apa-apa. Hingga saat ada kejadian ini, ayah tiri dari Andika mengaku pada pihak kepolisian. Tak butuh waktu lama hingga akhirnya pihak kepolisian pun melakukan pengejaran kepada Andika yang mencoba kabur ke rumah kakeknya. Andika pun diamankan dan diinterogasi. Tak bisa mengelak lagi, Andika pun akhirnya mengakui kalau dirinya adalah pelakunya. Motifnya sendiri ternyata Andika meskipun mantan dari Feby tak mengaku mencintai Feby dan sudah cuek kepada Feby. Saat itu ternyata motifnya karena Andika memang sedang ingin menyalurkan hasrat. Saat melihat Feby chatting kepada Arya masalah hutang, nampaknya dirinya merasa punya peluang dan di sanalah drama dimulai. Membohongi Feby dan akhirnya bertemu dengan Feby, melakukan perkosaan dan menghabisi Feby. Andika pun diamankan pihak yang berwajib, namun karena masih di bawah umur, persidangan pun tertutup. Pihak kepolisian mengungkapkan kalau Andika tetap akan disidangkan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Keluarga dari Feby tak menyangka kalau permasalahan ini diawali terkait masalah uang. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.